Hey, halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Tadi aku barusan bikin pembacaan Divine Masculine dan Feminine, dan kali ini aku pengen lanjut lagi. Aku nggak tahu ini apa, cuman nanti aku bakal sharing ya di judulnya aja ya, aku nggak tahu. Yang pastinya ini tentang spiritualitas, tentang twin flame juga dan soulmate, oke? Dan tadi aku pembacaan kamu ada keliru sepertinya tentang lambang zodiaknya ya, but that's okay. Kita harus melihat energinya ya, yang bermain seperti apa ya. Dan kesalahan itulah bagian dari hidup. Kita nggak akan pernah benar kalau kita nggak akan salah ya. It is what it is, okay? Jadi sini aku pengen sharing tentang reinkarnasi twin flames ya, atau ibaratnya hutang karma ya. Nanti mungkin aku bisa buat pembacaan gitu, cuman aku agak riskan kayaknya, cuman yang pastinya aku pengen apa hubungannya twin flames dengan reinkarnasi ya. Jadi sini untuk menjelaskan juga bagi penonton baru atau kalian yang belum paham, sekali lagi aku ulang ya. Sebelum itu, kalau kalian counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara astrologi Hindu dan juga psikologi. Jadi kalau kalian pengen ya, pembacaan aku akan sedikit berbeda karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke. Jadi sini aku bakal sharing tentang reinkarnasi ya. Yang pastinya apa yang menjadikan kita memiliki kayak ikatan attachment dengan seseorang itu sudah pasti secara spiritual atau secara astrologi Vedic juga bisa kita sebut. Aku nggak tahu ya astrologi Western ya, aku nggak begitu mau mendalaminya ya, mungkin sama. Yang pastinya aku lebih fokus ke astrologi Hindu. Itu sudah pasti kalau kita sangat terikat dengan seseorang, entah percintaan atau apapun juga, dengan orang tua atau siapapun, itu kita pasti udah memiliki hutang karma dengan dia, mau hutang karma yang baik ataupun buruk ya, karena memang kalau nggak ada itu kita nggak akan bertemu dengan dia. Namun sekarang kita fokus tentang divine masculine, divine feminine gitu ya, dari dalam perjalanan twin flames. Dan ini juga sebenarnya bukan perjalanan, ini adalah sebuah, bisa dibilang bukan juga konsep ya, namun ini adalah sebuah pintu baru yang akan membawa kamu ke dalam sebuah hidup yang baru. Kenapa? Karena setelah kamu mengenal twin flames kamu gak akan menjadi orang yang sama lagi. Pilihannya hanya dua, kamu akan menjadi sangat terobsesi dengan dia, atau kamu akan memasuki masa spiritualisme ya. Itu kalau kamu masih terobsesi dengan dia ya, artinya kita bakal, ataupun kamu bakal terus sakit-sakitan mengharapkan dia kembali. Dan ujung-ujungnya mau nggak mau divine feminine akan memilih untuk keluar, yaitu spiritual, menerima tentang semua apapun yang terjadi ya. Dan energi spiritualitas inilah yang memperlihatkan kalau divine masculine hadir dalam hidup kamu sebagai sebuah pelajaran yang berbentuk kesakitan, kekecewaan, dan sebuah kesalahan ya. Kesalahan yang kamu kira nggak akan bermakna untuk kamu, namun sebenarnya ada ya. Jadi di sini aku bakal share tentang yang pastinya aku ngelihat bagi kamu dengan divine masculine, kenapa begitu intens di kehidupan ini. Yang pastinya kalian memiliki janji yang tidak kalian tepati di kehidupan lalu. Gini, maksudnya adalah entah dia yang pernah berjanji sama kamu, ataupun kamu yang pernah berjanji dengan dia di kehidupan sebelumnya untuk bersama-sama. So di kehidupan ini mau gak mau kalian harus bersama, namun dengan kunci kalian harus spiritual, harus mengerti akan cinta dan kasih sayang tersebut ya. Di sini aku share tentang aku nggak bisa bilang aku bakal selalu bisa lihat masa lalu seseorang ya sebelum dia reinkarnasi, namun aku bisa ngelihat terkadang tanpa aku cari, memang tanpa aku kayak niat gitu ya, aku bisa melihat masa lalu seseorang, dia itu siapa dulu gitu. Namun kalau ada waktunya atau keinginannya tentang seseorang, dia pengen tahu,
dia harus sabar karena aku perlu waktu ya, karena aku perlu untuk kayak merasakan energi orang tersebut gitu ya, untuk melihat siapa dia di kehidupan sebelumnya. Di sini aku bakal share tentang twin flames aku atau si divine masculine, dan jujur aku nggak mau terlalu bilang dia divine masculine ya, karena itu agak menjebak aku dan buat aku ya ibaratnya tertrigger, sakit, kecewa lagi gitu ya, karena itu membuat kita kayak masuk ke obsessive thinking lagi gitu. So ya aku sebut ini sebagai bentuk membedakan gitu, namun yang pastinya dia orang yang memberikan pembelajaran besar dalam hidup aku sampai sekarang, sampai detik ini. Oke. Jadi saat aku bertemu dengan dia itu aku nggak tahu, bisa dibilang hati aku berkata sesuatu ya. Aku pernah dekat dengan seseorang sebelum dekat dengan dia ya, namun hati aku nggak, ada suara di kepala aku dan di hati aku yang bilang dia bukan orangnya, itu bukan orangnya. So that's why setiap kali aku berusaha bertahan dengan orang tersebut itu selalu aja gagal. Oke, selalu menyakiti aku ataupun nyakitin dia ya, mau aku sengaja ataupun tidak gitu ya, namun aku nggak ada niat menyakiti dia. Oke. Namun saat aku bertemu dia memberikan pembelajaran besar untuk aku ini. Saat aku pertama ngelihat dia, apa yang ada suara di hati aku, di kepala aku adalah ini adalah orangnya. Aku nggak tahu kenapa ada suara itu di kepala aku, karena jujur aku sudah memasuki masa spiritualitas. Memang aku udah mulai mendengarkan suara hati aku, dan saat aku merasakan itu mengalir kayak aku nggak ada rasa takut sama sekali dekat sama dia, walaupun dia benar-benar orang asing untuk aku, orang yang aku nggak kenal sama sekali gitu, dan begitu banyak perbedaan gitu. Cuman kayak nggak ada, aku kayak nggak takut sama sekali sama dia, kayak aku udah pernah mengenal dia sangat lama sih. Itu pasti yang sering kamu dengar, karena itu adalah bentuk salah satu dari tanda dia adalah orang yang pernah kamu kenal di kehidupan lalu ya sih. Ada hutang karma kamu bersama dia karena kamu udah mengenal dia sih. Cuman yang aku rasakan setelah kami dekat bersama ya, memang ada intens komunikasi, intens feelings ya, karena aku orangnya sangat sensitif, empat. Aku bisa merasakan dimana jauh sebelum dia meninggalkan aku, dia akan meninggalkan aku gitu. Jadi aku sudah kayak wanti-wanti gitu ya. Jadi saat dia meninggalkan aku benar-benar, itu semuanya terjawab gitu. Namun yang lucunya adalah ini yang nggak pernah benar-benar aku rasakan sebelumnya. Aku nggak bisa bilang ini rasa atau apa ya. Ini kayak ada suara di kepalaku, hati aku yang bilang ya, dia nggak kemana-mana, dia hanya di situ ya. Sorry pada dia adalah cinta kamu, kasih sayang kamu, dan dia akan kembali, dan kalian sudah bersama dan selalu bersama sih. Itu yang menjadi namun kepala aku, hati aku, ibaratnya bukan jiwa aku yang ngomongin tadi, nggak menerima akan hal itu, karena dia meninggalkan aku, ngecewakan aku, dan dia mengatakan hal-hal buruk ke aku, nggak sayang, nggak cinta atau apapun juga sih ya. Jadi ibaratnya kayak apa yang intuisi aku bilang, jiwa aku bilang berbeda dengan yang dia bilang. Itulah kenapa aku stres, kenapa aku akhirnya depresi ya. Cuman seperti yang aku bilang tadi, aku bisa melihat masa lalu, dan apa yang aku lihat ini sebenarnya saat udah lama, cuman aku nggak begitu cerita banyak ke dia ya. Cuman aku main bilang aku bisa ngelihat sesuatu, dan dia dia orangnya sangat terbuka, dia sangat percaya. Jadi apa yang aku lihat tentang aku dan dia adalah ini sekitar abad ke-70 ya, aku ngeliat, atau 80. Saat aku kerja, saat aku reading ya, aku dapatkan glimpse atau kayak kilasan masa lalu kalian, aku dengan dia
dimana dulu aku adalah seorang laki-laki dan dia adalah seorang perempuan. Oke. Dan ya, kami berdua berpisah, namun kami udah berjanji untuk hidup bersama selamanya sampai mati, ibaratnya kayak janji untuk menikah. Namun keadaan yang menjauhkan kami, dia adalah seorang perempuan dulu ya, dan apa yang membuat jauh adalah aku harus pergi berperang, karena laki-laki zaman itu harus berperang. Oke. Dan aku meninggalkan dia dalam kondisi aku nggak tahu dia sakit berat. Oke. Namun dia nggak bilang, dia mengikhlaskan aku pergi karena aku berjanji untuk kembali sama dia dan dia akan setia menunggu. Oke. Dan ternyata aku nggak bisa pulang sampai, bisa dibilang sampai berbulan-bulan atau bertahun, karena memang kondisi perang yang nggak tentu dan nggak pasti. Oke. Aku ngelihat di situ sosok aku yang dulunya seorang laki-laki itu stres ya. Aku ngerasa dia udah menikah dengan orang lain, aku ngerasa dia udah hidup dengan orang lain, so aku tidak berusaha lagi untuk mencari dia, dan ya ibaratnya kita kayak lost gitu, kehilangan satu sama lain ya. Namun kenyataannya ternyata ya, diriku yang dulu di kehidupan lalu itu nggak pernah tahu, ternyata 10 bulan setelah aku ninggalin dia sebenarnya meninggal ya. Dia meninggal karena sakit, dia sakit yang dia sembunyikan dari aku. Dia menahan sakit dan kecewaan dia, kerinduan dia untuk menanti aku pulang ya, dan itu dia bawa sampai mati. Dan aku pun yang aku nggak tahu kalau dia meninggal, dan aku pun sendiri, ibaratnya aku yang dulu di kehidupan lalu aku hidup sendiri dan mati sendiri dalam peperangan, dan aku mengikhlaskan diri aku untuk hancur-hancuran karena aku mengira dia udah bersama orang lain sih. Jadi saat melihat itu semua, dan aku jujur aku nggak pernah merasakan ini dengan orang yang pernah dekat dengan aku dulu, namun aku merasakan hanya dengan orang yang menjadi pembelajaran besar sama aku dengan hidup aku sekarang. Dia nggak benar-benar tahu cerita ini, dia hanya tahu yang aku bisa ngelihat gitu. Aku nggak benar-benar kasih detailnya gitu ya, karena belum sempat aku berikan detail, dia udah cenderung untuk meninggalkan aku karena dia nggak bisa ngerasakan intens energi aku sih. Seperti aku bilang ya, saat aku ngeliat itu semua aku sakit, kecewa ya, karena apapun yang terjadi itu nggak bisa aku ubah, nggak bisa aku tinggalkan, nggak bisa aku perbaiki apapun ya. Dan saat aku melihat wajahnya, melihat dia ya, aku bisa melihat seseorang yang memang aku cari selama ini. Jujur sebelum aku mengenal dia, aku memang ngerasa mencari seseorang ya, namun aku nggak tahu itu siapa ya. Dan saat aku bertemu dia, entah apa, kayak aku ngerasa ini yang aku cari itu loh. Dan aku tanya sama dia, dia ngerasakan hal yang juga sama. Dia ngerasakan saat dia bersama orang lain dulu ya, dia ngerasa itu bukan hal yang tepat. Dia berpisah, dia memberitahukan perpisahannya, namun saat dia bertemu sama aku, dia ngerasa ini adalah orangnya, inilah yang dia cari selama ini. So saat aku kan berdua menarik diri berpisah ya, aku memilih untuk menerima apapun yang diinginkan dan diharapkan. Di situ juga menjadi spiritual awakening untuk dia. Dia terbangun secara spiritual walaupun dia nggak tahu itu apa ya, dimana dia akhirnya terobsesi lagi dengan aku. Dia nggak bisa lepas ya, dia nggak ada bilang dia ingin kembali cinta atau kasih pokoknya romantis gitu, no ya. Cuman dia udah mulai kayak dia selalu ngeliat profile aku sampai berjam-jam sampai subuh ya. Dia selalu memanggil nama aku, dia mencari aku, dia melihat foto aku, dia menangis ya. Namun dia belum benar-benar ungkapkan dari mulutnya dia karena ego dia masih cukup besar di sini. Kenapa aku bisa tahu itu semua? Karena aku orang sangat sensitif.
Aku saat ngerasa aku tahu seseorang itu memikirkan aku, menangis karena aku bisa merasakannya. Siapa itu, walaupun orang itu nggak aku kenal, apalagi dia orang yang aku kenal sih, ya. Jadi di sini aku bisa ngerasakan dia menghadapi dark night of the soul-nya sekarang, ya. Dan aku juga tidak ingin ibaratnya membuat dia ngerasa lebih berat. So kalau dia ingin pergi, aku membukakan pintu, silakan untuk pergi. Ini bukanlah bentuk naif, bukanlah sebuah keegoisan, ya. Aku hanya masuk ke dalam masa spiritualitas dimana it is what it is. Kalau kamu ingin pergi, ya sudah pergi gitu. Karena aku udah sampai ke arah cinta dan kasih sayang yang tidak ingin memaksa apapun. Aku akui aku sayang, aku cinta, namun bukan berarti aku memaksa kamu untuk bersama aku. Aku sayang dan cinta sama kamu, dan kamu bisa pergi dan memilih apapun dalam hidup kamu karena kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu gitu, ya. Namun yang pastinya saat aku bilang jika memang sudah pergi, ya, tolong jangan dibuka lagi pintunya gitu. Ibaratnya kalau sudah pergi, ya, kalaupun harus kembali, kamu harus ibaratnya bukan hanya membuka pintu, kalau perlu kamu harus menghancurkan rumah aku atau kamu membuat aku berubah pikiran. Itu bakal sulit sekali gitu. Bukan karena aku benci, bukan karena apa, ya, no. Namun aku sudah ngerti, memahami, ya, kalau cinta dan kasih sayang, ya, sebenarnya simpel, sederhana, bukan memaksakan diri harus begini, harus begitu, ya. Karena kita sebagai manusia itu, kita ngerasa kita munafik, kita naif, padahal enggak, ya. Kita hanya menyadari kita sebagai manusia yang, ya, kalau kita sayang, ya, dia nggak mau, ya kita bisa apa gitu. Namun untuk sisi divine masculine, ya, ataupun sisi divine masculine kamu sekarang yang kamu berurusan dengan dia bakal ngerasakan kamu udah nggak sayang lagi, nggak cinta lagi, karena kamu nggak berusaha. Kamu udah ngelepasin dia, kayak dia nggak berharga lagi untuk kamu sih. Itu semua terjadi karena dia menilai dari pemikiran dia, emosi dia, feelingsnya dia. Padahal kalau dia melihat dari hatinya dan dengan jiwanya dia, di mana, ya, aku dengan dia, ya, nggak pernah berpisah, ya. Aku, ya, di sini aja, ibaratnya hati aku, ya, tetap untuk dia, ya. Dianya yang ibaratnya kasarnya melihat keegoisan dia sebagai cintanya dia. Itu bisa dibilang hal yang salah, okay? Jadi aku nggak bisa cerita banyak, ya, karena memang aku melihat banyak banget masa lalu aku bersama dia. Cuman itu salah satunya, karena jujur aku nggak pernah merasakan ini dengan siapapun, ya. Maksudnya bukan berusaha untuk kayak spesial atau gimana, no. Dan apakah aku mencari saat aku merasakan itu? No. Itu semua datang tiba-tiba aja di pemikiran aku, di kepalanya aku, tanpa aku kayak mencari. Jadi ini ibaratnya kayak lightning atau sesuatu, orang bilang tuh apa ya, pencerahan gitu, datang dalam diri kamu begitu aja, tanpa aku perlu cari, tanpa aku untuk kayak berusaha sih. Itulah yang terjadi dalam perjalanan Twin Flames dan reinkarnasi sih. Jadi yang pastinya perjalanan spiritual ini untuk mengarahkan kamu, ngasih lihat kamu kalau kamu dengan dia ada karma, hutang karma yang harus kalian jalani, mau kalian bersama ataupun tidak. Karena kamu harus memahami, walaupun kalian satu jiwa, dia berada di tubuh yang berbeda dari kamu, dan tubuh dia itu bisa memilih jalan yang lain, ya. Namun hati dia yang gak akan kemana-mana, karena aku harus bilang sama kamu, dia akan kembali apapun yang terjadi. Walaupun dia membenci kamu, memaki kamu, atau apapun juga, dia gak terima semuanya. Divine masculine pasti akan kembali. Apalagi kalian yang memiliki karma besar yang memang harus bersama di kehidupan ini. Sebenci-bencinya dia sama kamu, juga sebesar itu kasih sayangnya dia ke kamu. Ya, dia akan kembali gimana pun caranya. Bahkan ibaratnya tanpa dia perlu ngasih tahu,
ya dia begitu-gitu aja. Ibaratnya dia kelihatannya aja pergi, padahal dia nggak pernah pergi. Hati dia selalu sama kamu, hati dia satu sama kamu. Cuman emosi dia, keegoisan dia aja yang pergi, hati dia enggak sih. Dan saat dia menyadari itu semua, dia akan mengakui ya, dan dia akan bersama kamu apapun risikonya, karena risikonya lebih besar kehilangan kamu sih. Hey, that's it, I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Mungkin nanti aku bakal buat pembacaan lainnya, so ya aku harap ada series-series baru yang bisa aku buat. Okay, so that's it ya. Bye bye, see you in the next video. See you.